Baik, teman-teman, kita mulai ya market review kita hari ini. Hari ini ya saya mau mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Kalau kemarin itu kita masih mungkin bicara mengenai bagaimana menggunakan satu jurus. Ini aturan dasarnya aja saya kasih dulu ya ke teman-teman ya. Nanti di akhir lah ya kita baru ngomongin soal stock picknya. Ini aturan dasar dalam trading. Kita tahu ya dalam trading itu ada 3 pilar kan. Satu namanya metode, risk management, dan psikologi. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang metode. Bagaimana kita menggunakan dulu satu jurus. Tahu dulu bagaimana cara bisnis ini bekerja. Terus habis itu udah punya satu jurus, kita udah bangun sistemnya, kita udah bangun metodenya. Terus habis itu kalau metode ini sudah memberikan kepada kita profit yang konsisten, baru teman-teman tinggal bikin ke metode-metode yang lain kalau teman-teman mau cari lagi. Ini sama kayak analogi KFC dan McDonald yang saya terangin kemarin. Ya, jadi jangan di luar konteks. Nanti bilang McDonald jualan properti apa segala macam. Ini konteksnya beda. Konteksnya saya cuma mau menjelaskan bagaimana si McDonald jualan burger konsisten di situ. Si KFC jualan ayam konsisten di situ setelah dia yakin banget si burger itu sudah ada di mindset orang-orang bahwa kalau mau ke McDonald nyarinya burger, kalau mau ke KFC nyarinya KFC, nyarinya ayam gitu ya. Nah, saat mindset itu sudah masuk ke dalam pelanggan-pelanggan mereka udah tahu bahwa penghasilan utama mereka dari produk ini udah jelas. Nah, pada saat dia udah menghasilkan keuntungan, baru dia bikin side dish yang lain. Kayak misalnya McDonald jual ayam. Nah, kalau ayamnya tidak berhasil, kira-kira masalah nggak dia? Ya pasti tidak masalah. Karena dia ngetes dari keuntungan yang dia dapat dari burger, dari penghasilan atau produk utamanya. Kalau di trading sama, teman-teman sudah pakai satu metode, dan metode ini sudah memberikan konsistensi kepada kita profit. Terus habis itu, kayaknya gue mau coba deh. Siapa tahu dengan metode yang lain, gue bisa buka kembali posisi-posisi di tempat lain gitu kan. Nah, lu baru coba, lu bangun lagi kan sistem yang baru. Nah, sistem yang baru ini dibangun atas ya ada pondasinya bahwa sudah ada satu metode yang sudah memberikan kepada kita profit yang konsisten. Nah, tinggal habis itu lu cari metode yang lain. Kayak kita, lu mulai dulu dah dengan money spot. Karena winning rate-nya money spot lumayan kan. Teman-teman juga sudah melihatnya sendiri. Terus yang kedua, Comet. Ya, teman-teman baru pindah ke Comet setelah money spot. Teman-teman udah tahu bagaimana. Dia udah memberikan profit yang konsisten buat kita. Nah, habis itu teman-teman baru pindah ke Comet. Habis itu nanti baru pindah. Misalnya mau lihat cycle-nya lebih utuh lagi di Wyckoff Cycle misalnya. Nah, itu nanti pelan-pelan teman-teman bisa mengarah ke situ. Ya, ini bisnis. Ini cara kita melakukan trading, membangun bisnis trading. Ya, ini cara kita. Kalau teman-teman punya cara yang lain ya silakan lakukan aja. Tapi kalau cara saya itu begitu. You mau ikut, you mau enggak ya itu urusan masing-masing lah ya. Saya hanya men-sharingkan soal pengalaman saya. Ini kemarin. Nah, hari ini saya mau bahas tentang yang namanya risk dan money management ini. Apa sih yang disebut sebagai modal? Apa sih yang disebut sebagai batasan risiko? Kenapa itu penting buat kita? Teman-teman lihat di bawah nggak? Ini ada kata-kata di bawah sini. Ya, dalam hal trading, fokuslah pada loss. Fokuslah pada loss kita, pada ruginya kita, bukan gain. Kenapa? Karena loss itu ada di tangan kita. Lu mau loss berapa, itu di tangan kita. Kenapa? Lu kan bisa kendalikan itu. Sedangkan keuntungan, lu nggak bisa kendalikan. Dan dia dikendalikan oleh pasar. Seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa kuat. Pasar mau menaikkan agresivitas pasar. Terus euforia pasar untuk menaikkan harga ini terus naik sampai ke atas. Lu cuma bisa ikutin trennya. Ya, sedangkan yang namanya loss itu dikendalikan oleh lu, oleh kita. Gitu. Karena itulah kenapa dari awal kita bilang apa? Fokuslah pada loss lu. Karena itu kendali lu. Lu mau loss berapa? Itu kendali lu. Nah, hari ini saya mau bahas kenapa kita harus mengendalikan itu dalam bentuk contoh. Pertama kita lihat dulu ya. Sebenarnya modal ini berapa sih yang gede itu? Berapa sih yang pas itu? Yang
Mungkin kalau saya pakai Excel nih ya. Pakai Excel ini kelihatan nggak Excelnya? Saya gedein dikit lah ya. Kalau dalam hitungan saya, seandainya nih ya, kita mulai dulu dari 100 juta. Lu tentukan dulu dari awal, gua sanggup melihat rugi gua itu berapa. Lu tentukan dari awal, 1% kah? 2% kah? Atau mungkin ada yang sampai di bawahnya. Biasanya kalau yang baru-baru ya, baru belajar, teman-teman bisa pakai di bawah 1%. It's okay. Ya, tetapi kalau udah tahu bagaimana cara bekerjanya, saran kita adalah ambil 1%. Nah, sekarang kita bahas dulu sekarang ini. Ini modalnya itu sebenarnya yang namanya cukup itu berapa sih? Yang namanya cukup dulu, kita mau tahu dulu. Oh iya, saya tahu teman-teman mungkin punya modal yang sampai MM-an, sampai berapa ratus juta segala macam. Iya, oke, nggak apa-apa. Tetapi, walaupun modal kita gede, bukan berarti itu akan menentukan bahwa kita akan profit jauh lebih besar. Enggak. Teman-teman lihat dulu bagaimana kita melihat secara psikologi dulu lah ya. Kecukupan yang namanya modal. Apakah cukup nih? Misalnya saya punya uang 100 juta. Terus habis itu risk per trade saya, batasan saya menanggung resiko. Ini yang teman-teman sedang uji. Kita mau cari yang nyamannya. Dari 100 juta, kalau saya ambil 1%, itu berarti setiap kali transaksi rugi 1 juta, saya kabur, saya keluar. Karena itu batasan saya dalam menanggung resiko. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman tanya, kalau teman-teman punya modal 100 juta, dalam setiap kali teman-teman masuk ke dalam sebuah emiten ya, terus kalau dia loss 1 juta, kira-kira masalah nggak buat lu? Lu lihat dulu nih, kalau dia turun itu, ini misalnya kita masuk di saham ABC, ya, terus habis itu dia turun dan sekarang dalam keadaan floating loss 1 juta. Masalah nggak buat lu? Lu melihat uang 1 jutanya itu sekarang lagi minusnya. Kalau itu masalah, kalau, aduh sayang ya 1 juta ini ya, kalau itu jadi masalah, maka kecilkan modalnya. Walaupun kita mungkin punya kemampuan untuk modalin kita punya porto sampai 1M, 2M, 3M. Tapi kalau ngelihat 1 juta saja di dalam porto kita kayaknya merah gitu ya, nggak nyaman hatinya, ya lebih baik berarti teman-teman harus turunkan portonya. Tapi kalau seandainya nih ya dengan 100 juta, terus habis itu kalau kita ambil 1%, loss setiap kali transaksi itu 1 juta. Oke, nyaman saja. Nggak masalah, oke lah. Gitu 1 juta saya anggap belajar, oke lah gitu ya. Maka ini udah cocok. Nah, tinggal kalau saya punya uang lebih nih, saya mau naikin. Nah, teman-teman naikin. Misalnya nih, sekarang saya punya mungkin misalnya, saya taruhlah 250 juta. Ya, hitung aja di awal. 250 juta. Nah, berarti setiap kali transaksi, dia akan loss sampai 2,5 juta lu keluar. Nah, kira-kira ini masalah nggak buat lu dengan angka 2,5 juta? Kalau itu sudah membuat lu kayaknya nggak nyaman ya, 2,5 juta. Waduh, itu kayaknya udah bisa buat gua makan 1 bulan misalnya. Walaupun kita punya ya modal sampai 200 juta, 300 juta gitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat 2,5 juta itu sudah tidak nyaman, apa segitu ya, pas kita lihat kita udah tidak nyaman, berarti modal lu kegedean. Lalu turunkan modalnya sampai lu merasa nyaman dulu. Tujuannya apa sih bikin nyaman? Tujuannya adalah agar emosi lu nggak main. Karena kalau lu lihat 2,5 juta saja sudah tidak nyaman, berarti kalau dia loss udah mau mendekati, ini misalnya dia turun udah mendekati 2 juta, lu udah merasa ketar-ketir, gua keluar aja dah gitu. Jadi plan lu itu adalah dia mungkin oke lah dia akan loss sampai mungkin 10% atau mungkin sekitar sampai ke 2,5 juta. Nah, belum sampai ke titik stop loss-nya, lu udah keluar, lu udah kabur. Gitu. Kenapa? Karena lu nggak nyaman. Fear-nya lu keluar, ketakutan-nya lu keluar. Karena itu, makanya kan kenapa dari awal teman-teman harus cari nyamannya dulu agar ya emosi lu itu nggak main. Lu komit dulu dari awal misalnya, oke, ini tahu tinggi deh. Gua turunkan aja menjadi 200 juta. Kalau 200 juta kayaknya gue fine-fine aja dengan 2 juta. Oke lah gitu ya, setiap kali transaksi 2 juta oke. Nah, kalau lu udah nyaman dengan itu, berarti ini adalah modal lu. Ya, ini adalah modal lu. Ini kalau dari hal psikologi ya, kita mengetesnya kurang lebih kayak gitulah ya. Lu teman-teman lihat lah. 2 juta ini berarti nggak buat? Oh, pasti berarti. Ke semua orang pasti berarti. Tapi itu kira-kira akan membuat hilang 2 juta ini kira-kira akan membuat lu gimana gini? Dunia lu kebalik nggak dan sebagainya. Kalau sampai itu terjadi, teman-teman lebih baik turunkan modalnya. Apalagi makanya teman-teman yang masih baru, kenapa kita tidak menyarankan teman-teman menggunakan modal-modal gede? Kenapa? Karena ukuran nyaman itu teman masih mencari kan?
Ya, nah tapi kalau teman-teman yang udah mulai agak lama udah tahu ya bisnis ini bekerjanya gimana, resikonya pasti ada, ya kan? Nah, gue bisa mengendalikan loss gue itu kira-kira berapa. Ya, nah ini balik ke modal dulu. Nah, sekarang habis itu kita balik lagi ke tabel ini. Kenapa gue harus mengendalikan modal? Kenapa gue harus mengendalikan loss gue? Hal yang paling gampang itu saya contohkan begini. Kalau lu udah tahu ya risk per trade lu berapa, kita ambil contoh pertama ya. Contoh pertama dengan modal 100 juta. Risk per trade-nya dia ambil 1%. Ya, 1%. Berarti 1% kali 1 juta ya berarti setiap kali transaksi namanya risk per trade kan. Ya, resiko dalam setiap transaksi itu sekitar 1 juta. Nah, 1 juta. Kalau dia kena stop loss 10 kali beruntun, 10 kali berturut-turut. Artinya ya karena namanya teman-teman mungkin belajar ya. Wah, dia stop loss sampai 10 kali berturut-turut. Teman-teman berarti apa? Modal kita hilang berapa? Hilang 10%. Dari 100 juta berarti modal kita hilangnya adalah 10 juta. Sudah hilang 10 juta. Tapi 10 kali transaksi yang sudah dilakukan. Misalnya, oke, saya mau ngetes lah ya. Oke, gimana ya metode ini bekerja apa enggak? Oke, gue tes. Ini kan namanya forward testing ya. Back testnya mungkin udah bagus kan. Nah, lu forward testing, lu live trade dong, pakai uang sebenarnya kan. Nah, dalam 10 kali lu coba, loss semua, kena terus. Teman-teman lihat ya, dalam 10 kali lu coba metode itu, kemudian yang teman-teman hilang modalnya berapa? 10%-nya. 10% berarti kan sekitar 10 juta. Nah, untuk ngembaliin kerugian ini, teman-teman tahu nggak? Lu cuma butuh keuntungan itu kurang dari 12%. Tepatnya itu adalah 11,1%. 11,1%. Itu jauh lebih gampang teman-teman cari daripada teman-teman loss sampai nanti gede-gede. Ya, ini artinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Gua kena nih stop loss 10 kali beruntun. Karena gue udah memasang yang namanya risk per trade. Gue udah tahu dari awal. Ini namanya risk management. Ini namanya money management. Kenapa itu penting di set di awal? Tujuannya adalah agar tidak mengaktifkan emosi kita. Nah, kenapa gue kasih lu hitungan? Karena gue tahu kalau teman-teman disuruh catat, nggak pernah terjadi. Ya, nggak pernah terjadi. Maka dari itu saya kasih dengan mata kepala teman-teman sendiri. Lihat hitungannya. Ini hitungannya kan gampang, pasti akan ada komen begitu lagi ya. Hitungan ini mah gampang, teori mah gampang. Lu tahu nggak kalau gue waktu forward testing itu yang gue lakukan. Karena sebuah metode, sebuah sistem, lu bangun, nggak mungkin lu cuma mengandalkan backtest. Lu perlu forward testing dengan uang nyata. Nah, kalau lu tidak punya risk management, lu bayangin kalau misalnya contoh kedua nih, kita pakai risk per trade 5%. Agresif sekali kan, pokoknya udah gue tahu banget resikonya, gue kenal resiko itu. Ya, dia buka lebar, lu turun lah. Gue sampai 1 kali transaksi, lu turun sampai 5 juta, gue nggak masalah. Oke? Nah, tapi teman-teman lihat, begitu dia kena stop loss 10 kali berturut-turut, modalnya sudah hilang 50%. Hilang 50%, ya. Nah, modal yang hilang 50% ini untuk balikin menjadi BEP, belum untung ya, balikin menjadi BEP, lu perlu keuntungan 100%. Lu perlu keuntungan nih, loss 50%, lu perlu gain 100%. Kenapa? Karena modal yang lu pakai udah tinggal setengah. Nah, modal yang setengah ini lu mesti berjuang dengan modal itu gitu. Ya, nah sekarang pertanyaannya, lebih gampang mana lu untung 11,1% atau 100%? Lebih gampang mana? Teman-teman tentuin sendiri lah. Ada orang yang bilang 11,1% pun susah. Nah, ada yang bilang begitu kan? Nah, makanya nanti mungkin ada Pak Hans ada nggak? Nggak ada yang nggak ikut ya? Ya, nanti mesti tanya Pak Hans gitu ya. Dia ada satu porto yang sekitar 54%. Soalnya dia baru pamer tadi kan. Nah, dia ada sekitar 54%. Artinya apa? Lu kalau udah cuan sekitar 54%, itu sudah bisa nutupin berapa banyak stop loss. Artinya loss-loss yang kecil-kecil itu. 45 ya? Nah, 45% ya. Lumayan lah ya. Itu sudah bisa nutupin berapa banyak loss. Jadi, balik lagi ke sini. Kalau teman-teman tidak mau mengaktifkan ini, emosi segala macam, ya, pastikan lu punya trading system. Pastikan lu punya metode dan lu tes itu semua. Nah, lu udah tahu winning rate-nya sebisa mungkin di atas 50%. Ada sih metode-metode yang di bawah 50% pun bisa menghasilkan keuntungan. Kalau risk management lu bagus.
50% itu artinya apa? 5 kalah dan 5 menang. Series gitu loh. Ya 5 kalah 5 menang. Jadi kalau misalnya R-nya lu, risk reward ratio-nya lu 1:2, ya walaupun dia kalah 5 kali, untung 5 kali, untungnya berarti kan lu udah dapat 10 kan. Ya kalau ini jumlahkan lu masih bisa plus 5. Jadi makanya kalaupun dia lebih turun daripada 50%, contoh lah sampai 40%. 40% itu berarti 6 kalah, 4 menang. 6 kalah itu berarti 6. Ya 6 kali 1 kan. Kalau lu pakai risk reward ratio 1:1. Sedangkan 4 kali menang, 4 kali 2 itu udah 8. Nah, total dari 10 kali transaksi lu udah plus 2. Gitu. Jadi bukan berarti winning rate di bawah 50% itu jelek, enggak. Tetapi sedapat mungkin kita berusaha untuk mendapatkan metode dengan winning rate di atas 50. Enggak perlu sampai cepet. Yang saya bilang tuh enggak bakalan ada. Lu udahlah, nggak usah sampai gimana ya, bermimpi mendapatkan ada sistem yang winning rate-nya 100%. Nggak bakalan ada. Gitu. Even money spot saja, kita uji, kita tes ya, 65-67% di tahun yang lalu. Tahun ini mungkin lebih baik. Tapi teman-teman bisa lihat lah, dari rekomendasi kita yang ada, itu kan hampir sebagian besar itu adalah money spot. Berapa persen sih yang mungkin teman-teman juga ada yang dapat lah ya. Nah, selebihnya ya tinggal lu follow the trend apa enggak lah ya. Mau ada yang dapat mungkin 2-3%, ada yang dapat berapa persen, itu udah urusan masing-masing lah ya, bagaimana lu memfollow the trendnya. Ya, karena kan follow the trend itu kan butuh disiplin ya. Tetapi saya mau ingatkan kepada teman-teman, untuk disiplin, memang itu sebuah proses lah ya. Nggak semua orang tiba-tiba habis begitu kenal trading, habis itu langsung bisa disiplin. Kita bilang kayak, anggaplah kayak misalnya kayak Toba ya. Toba udah sempat masuk, kemudian dia kena resist, kemudian turun lagi. Udah mulai ngoceh-ngoceh. Ya kan? Padahal masih sesuai plan nggak? Masih. Kenapa? Area stop loss-nya kan di bawah. Dia kena juga enggak. Kayak misalnya contoh kayak MAPI lah. Ya kan? MAPI kalau teman-teman ikut plan, itu sampai hari ini teman-teman udah balik lagi kan? Dia udah balik lagi, bahkan udah jauh lebih tinggi. Nah, stop loss-nya di mana? Sebenarnya di bawah situ kan. Enggak kena sama sekali. Tetapi waktu penurunan ini, bukan yang di sini. Waktu penurunan ini, lu udah pasti ketar-ketir, benar nggak? Wah, ini bisa nggak? Kalau teman-teman sesuai plan, artinya ini sebentar lagi udah TP nih. Plannya di mana? Plannya itu sebenarnya kita udah mulai masuk itu di daerah mana ya? Saya lupa. Oh, dari sini. Pada saat dia breakout, artinya stop loss-nya kan masih jauh di bawah ya. Ya kan? Nah, kitanya nggak betah sama plannya. Udah gerak aja kalau misalnya dia nanti kalau dia turun, ambiar gimana? Ya itu yang saya bilang, semakin sedikit yang lu tahu, semakin baik lu tradingnya. Kalau lu udah masuk, lu udah punya plan di situ, selama dia masih bisa ikut plan dan tidak kena ke stop loss tuh, berarti kan dia masih ada di situ ya. Kondisinya plannya semua trendnya masih utuh kan, lu follow aja tuh trendnya, udah nggak usah tahu apa-apa yang lain, follow aja tuh trend gitu sampai dia kena TP atau sampai mungkin nanti trendnya dia kena stop loss atau apa ya, baru keluar. Jadi lu keluar karena sebuah alasan, lu masuk juga karena sebuah alasan. Clear ya? Jadi yang kemarin tuh saya udah coba tegaskan, usahakan sebisa mungkin lu ikut plan. Yang penting ini ya, pada saat lu ikut plan, lu memang sudah punya trading plan, lu sudah melakukan persiapan, lu sudah melakukan analisa, dan lu masuk ya dalam setup atau dari metode lu. Kalau kayak kita misalnya ada money spotnya lah, ada kometnya lah, berarti kan ada sebuah alasan buat kita masuk ya. Bukan berarti misalnya contoh kayak MAPI nih, oh MAPI gue masuk alasan lu buat masuk apa? Kalau misalnya lu punya metode di situ ya oke, nggak apa-apa. Ini misalnya contoh lah, kita cari-cari lah resisten di situ. Misalnya dicari-cari lah resisten. Ini nggak break, terus habis ini misalnya gue ambil close lah. Nah ini break resisten, oke gue beli di situ. Nah lu beli di situ, stop loss lu di mana? Berarti stop loss itu kan ketahuan di daerah sini ya. Ini ambil contoh lo ya, kalau teman-teman punya metode seperti itu. Nah kalau gue stop lossnya di situ, berarti apa? Lu ambil 1:2. Kira-kira masuk akal nggak kalau misalnya saya ngambil si MAPI itu 1:2. Kalau misalnya oke, semuanya sesuai dengan sistem lu, semua sesuai dengan setup lu, berarti MAPI itu lu udah punya trading plan. Ini kalau dia turun 10,6%,
Nah, berarti gue hold. Dia sampai turun ke situ, sampai turun ke berapa nih? 955, gue keluar. Tetapi kalau dia naik terus sampai ke berapa nih? 13.300. Nah, ini gue TP. Ini ingat loh ya, ini bukan plan gue. Gue cuma contohin buat lu doang. Nah, habis itu apa? Berapa lot yang boleh gue beli? Lu kan harus punya yang namanya position sizing. Itu yang namanya risk dan money management. Jadi nggak sembarangan, gue punya uang 200 juta, sudah gue masuk MAPI, peng gitu aja. Enggak, kita punya perhitungan yang namanya position sizing. Ambil contoh misalnya, gue masuk MAPI tadi berapa? Ini ambil contoh ya, 1065. Oke, kalau MAPI di situ gue masuk nih 1065. Ini di sini udah langsung ya. Misalnya ini teman-teman hitung lah ya, position sizing lot size-nya adalah 18.770, berarti sekitar 188 lot lah. Nah, ini yang teman-teman beli. Dan teman-teman alokasikan hanya 20 juta. 20 juta ke MAPI. Itu satu emiten. Sedangkan kalau teman-teman lihat ya, ini kalau gue alokasikan 20 juta ya, berarti gue akan punya sekitar 10 emiten di dalam porto gue. Dan kalau dia udah fix 10 di situ, gue udah masuk nih ya sesuai dengan metode-metode yang ada, dan dia udah total 10, lu nggak usah buka lagi transaksi yang lain. As long as yang ada teman-teman pegang 10 emiten yang ada di dalam portonya, itu masih ikut plan. Masih ada di dalam plan, belum kena TP, belum kena stop loss. Berarti lu teman-teman udah tinggal ikut aja. Jadi udah 10. Habis itu nggak usah coba-coba cari watchlist yang baru. Karena kalau teman-teman cari lagi watchlist yang baru, pasti ada yang lu kutak-atik dari 10 itu. Ya akhirnya apa? Balik lagi ke yang namanya psikologi. Lu gimana caranya bisa disiplin mengikuti plan? Udah pasti nggak mungkin. Karena kalau lu cari lagi, dan kayaknya ini menarik. Ini ambil contoh ya. Teman-teman sudah punya DOIT, Delta Dunia Makmur. Terus habis itu lihat ADMR kemarin ya. ADMR kan dia breakout. Aduh, DOIT nggak di mana-mana lagi. DOIT turun lagi. Ya kan? Nah, lu pasti akan kutak-atik tuh. DOIT lu pindahkan ke ADMR. Begitu pindah, ADMR hari ini turun. Nah, lu udah mulai galau belum? DOIT hari ini naik. Gimana coba? Lu udah mulai galau belum? Itu yang sering terjadi. Dan akhirnya membuyarkan impian lu untuk profit konsisten. Misalnya oke, DOIT gue tadinya gue mau sampai dia 600. Ya plan saya sih sampai sekitar 600. Nah kalau dia sampai 600 berarti gue kurang lebih bisa mengantongi 60-70%. Gitu. Itu kan plan gue kan. Nah udah gue ikut plan itu. ADMR. Ya karena saya harus itu kan nyari stock pick buat ngisi konten kan. Nah makanya saya bikin harus mencari stock picknya. Tetapi DOIT saya itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak tiba-tiba tak-atik pindahin ke ADMR. Saya nggak melakukan itu. Saya stick to the plan. Udah ADMR DOIT saya udah punya, saya udah punya di situ. Gitu. Saya nggak ganti-ganti. Kenapa? Lu follow the trend, follow the plan. Plannya itu kan lu udah bikin ya. Dan lu udah tahu ya, itu semua sesuai dengan setup, sesuai dengan metode. Artinya lu udah yakin dong. Lu udah testing, lu udah backtest, lu udah forward testing. Dan semuanya sudah menunjukkan kepada lu, dalam mungkin 100 kali transaksi, dia udah bisa memberikan kepada lu profitnya berapa persen. Nah kalau lu udah yakin begitu, ngapain lu kutak-atik? Ya kan? Itu. Nah hari ini, siapa ya? Pak John ya, tadi sempat sharing. Bagaimana dia keluar masuk DOIT, bagaimana dia keluar masuk BSSR, hasilnya gimana? Hasilnya saya yang cuma masuk sekali aja mungkin jauh lebih gede dan jauh lebih nyaman. Kenapa? Waktu saya itu tidak terbuang cuma ngeliatin, dia naik, gue jual, dia turun, gue beli lagi, ya dia naik, gue jual. Gue bisa melakukan banyak kegiatan yang lain. Dan BSSR, ya udah kemarin kan gue udah TP, ya, nah dia habis itu dia naik lagi, ya itu udah bukan urusan saya. Kenapa? Karena trading plan saya cuma sampai ke sekitar berapa itu. Ya, itu udah TP. Saya udah TP. MDLN saya udah TP. Nah, pada saat saya udah TP itu, saya baru mencari yang baru. Misalnya, SMBR, saya masuk situ. Ada Krakatau Steel misalnya, saya masuk situ. Ada yang apa lagi? Saya baru masuk situ. Kenapa? Karena kita udah punya lot yang free. Ya, untuk kita masukin lagi, untuk kita penuhin lagi. Kalau lotnya kita, modal kita semua udah dalam bentuk porto, ya lu nggak usah pusing-pusing terus mencari gitu. Buat apa? Orang lain bilang, hari ini selis ARA,
hari ini apalagi arah, gue nggak pusing, gue ikut plan gue. Gitu ya, ini kan masalah psikologi ya, tetapi untuk bisa mencapai ini, lu mesti percaya dulu sama ini. Makanya bangun sendiri kalau memang bisa. Tapi kalau enggak, ayo kita punya kelasnya. Ya lu mau ikut, lu enggak juga nggak apa-apa sih ya. Karena kita juga ada kasih free bagaimana cara lu membangun trading system. Coba aja. Ya coba aja bagaimana membangunnya, bagaimana mengetesnya segala macam. Saya kasih free kok. Kenapa? Karena waktu saya mengetes money spot, saya mengetes Comet, saya backtest sih nggak pakai uang kan? Kenapa? Kita menggunakan masa lampau kan? Nanti for testing lu pakai uang. Karena for testing kan, nah makanya di sini risk management lu lihat bagaimana dia sangat berperan pada trading kita. Nah kalau teman-teman mungkin ya oke nggak punya waktu atau mau menggunakan sistem kita punya coaching class yang terakhir untuk tahun ini dan memang kita udah nggak ada lagi coaching class. Nextnya itu adalah e-learning. Ya kalau e-learning, sistemnya gimana sih kalau e-learning? Sistem e-learning itu adalah kita memberikan teman-teman batas waktu 3 bulan untuk melihat, menonton video-video yang ada. Ya hanya 3 bulan. Sedangkan kalau kelas coaching kan kita kasih rekamannya, udah teman-teman mau nonton kapanpun silakan. Nah itu bedanya e-learning. Dari situ aja ya teman-teman mungkin udah bisa lihat ya perbedaan e-learning. Nah habis itu e-learning, teman-teman mungkin mendapatkan Q&A dengan kita itu ya jarang-jarang kan. Sedangkan kalau coaching class itu live. Nanti dengan kebiasaan saya, kalau saya mengetes sebuah sistem atau mungkin pada saat saya menerangkan mengenai Comet lah, mengenai si money spot dan sebagainya, kita nggak menggunakan template. Jadi template itu maksudnya gini loh. Oh ini loh ya money spot yang udah lewat ya, kita bahas tuh money spot. Nah lihat nggak tuh berapa persen segala macam, kita nggak melakukan itu. Jadi kita menggunakan yang live, yang belum terjadi ya kayak inilah, kayak stock pick yang kita kasih gitu ya. Yang belum terjadi, teman-teman perhatikan ini kayak gini loh. Nah nanti dia lihatnya bagaimana, pergerakannya ada apa enggak gitu ya. Itu mungkin perbedaan antara coaching class sama nanti e-learning. Dan e-learning juga ya artinya dalam 3 bulan itu kita bukan berarti kita hadir ya, teman-teman memang punya chatnya untuk tanya jawab, untuk Q&A ya. Sedangkan kalau coaching class 2 bulan itu benar-benar ya kita ngoceh-ngoceh bareng-bareng gitu. Ya itu benar-benar live gitu ya. Dan itu setiap minggunya kita ketemu 3 kali. Ya bosan-bosan lah ya. Senin, Rabu, dan hari Jumat. Dan materinya ada kurang lebih sekitar 24 sampai 25 materi, karena itu dipecahkan menjadi 1 jam. Sedangkan kalau e-learning itu kita pecahkan lebih kecil lagi menjadi sekitar 10 sampai 20 menitan. Ya, tapi nanti videonya pasti jauh lebih panjang. Ya itu buat coaching class ya. Ini dari tanggal 3 Oktober sampai 2 Desember. Early bird-nya itu sampai tanggal 25 Desember. Jadi paling tinggal minggu depan ya. Itu adalah sekitar 9,9 juta. Buat teman-teman yang alumni Presection itu adalah 7,9 juta ya. Next setelah 25 September berarti dia balik ke harga normal ya, sekitar 10,9. Ya, dan saya katakan sekali lagi, ini coaching class terakhir yang kita. Next sudah nggak ada lagi coaching class. Jadi udah nggak ada blocking time bersama saya selama 2 bulan itu. Oke? Ya, nah oke, kita masuk ke sedikit mengenai stock pick. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa lihat DMMX. Ini DMMX dia sudah mulai kelihatannya sudah mulai berhenti turun ya. Sekarang kita tinggal menunggu kalau dia sudah tidak membentuk low yang baru. Jadi ini low yang ada. Ya, moga-moga dia sudah berhenti di situ. Nah, habis itu teman-teman tinggal lihat di daerah sini. Ya, daerah sini. Nah, habis itu tunggu dia punya volume terus mengecil. Ini moga-moga sudah mulai ya. Dan targetnya untuk paling dekat ya buat swing teman-teman ya. Ini di sini ada resisten. Ada resisten di sekitar EMA 200 di sekitar 1730 sampai ke sekitar 1800. Jadi ini resisten, pasti dia akan mulai mentok di situ atau nanti mungkin dia akan sideways di situ. Kalau trennya masih tetap kuat, dia mungkin akan break, kemudian baru mulai berjalan. Nah, stop lossnya sendiri itu juga udah cukup jelas. Teman-teman bisa stop loss daerah sini. Kalau teman-teman punya risk per trade-nya itu cukup gede, teman-teman bisa stop loss di daerah di bawahnya low yang ada.
Jadi kalau dia break the low itu kan berarti sebenarnya udah bisa keluar lagi di situ. Ini DMMX, kemudian ada ARNA. Ini ARNA ini saya mesti ingatkan kalau dia enggak terlalu liquid-liquid banget ya. Teman-teman bisa lihat ya, dia setelah dia naik, kemudian dia sudah mulai turun. Nah ini moga-moga seperti DMMX dia sudah mulai tidak ada low-nya lagi. Dan pas banget dia berhenti di sekitar EMA 200 ini. Moga-moga dia nggak turun lagi di bawah EMA 200 ya. Tapi ingat, likuiditasnya mungkin tidak untuk teman-teman yang punya modal-modal agak-agak gede ya. Ini tinggal cocokkan aja. Lihat di order booknya. Kira-kira kalau misalnya ini kan udah teman-teman hitung nih position sizingnya ya. Kemudian saya mau masuk situ. Kalau misalnya masuk segede gini, saya bisa keluar dan masuk sekaligus nggak? Nah, kalau nggak bisa, kira-kira saya harus cicil keluar dan cicil masuk itu berapa kali? Jangan sampai dia sampai berkali-kali ya. Sampai misalnya dia berapa tik lu mesti makan. Jadi kayak lu menggerakkan harganya jadinya. Kalau bisa cari yang sekali masuk sama sekali masuk dan sekali keluar. Ngerti ya, kalau misalnya saya masukin 20 juta misalnya di dalam setiap di dalam setiap lot size yang untuk setiap emiten ya, saya alokasikan adalah 20 juta. Ini position sizing saya. Nah, bisa nggak saya masukin ke dalam ARNA itu 20 juta? Jebret sekaligus. Nanti kalau misalnya dia naik, anggaplah misalnya dia untung 10% lah. Berarti kan 22 juta nih. Nah, 22 juta pun saya bisa keluar sekaligus. Itu jauh lebih baik daripada kalau nggak liquid. Nah, kita keluarnya juga harus nyicil. Masuknya juga harus nyicil. Ya, itu ARNA. Kemudian ada namanya TOBA. Nah, ini yang saya bilang tadi. TOBA ya, kita lihat apa? Ini kan daerah sideways-nya nih. Habis itu kan sudah tidak ada low yang baru lagi. Oleh sebab itu teman-teman sebenarnya udah bisa taruh stop loss-nya di situ kan. Kalau misalnya saya beli daerah sini. Ini TOBA kan sempat kita beli daerah situ kan. Kemudian dia naik mentok di 935. Itu kan resistennya. Ada EMA 200 juga di situ. Ya, terus habis itu dia turun. Apa yang teman-teman lakukan? Ya kalau plan gua masih di situ. Ini misalnya saya masuk situ ya. Terus plan saya masih daerah situ. Plan saya misalnya, saya ngincar di atasnya misalnya 1/6. Ini misalnya plan saya. Nah kalau plan saya berarti kan udah begitu saja. Ya kan? Nah pertanyaannya, apakah ini mengganggu nggak? Kan lu udah bikin plan kan? Kalau udah bikin plan, kira-kira dia udah kena alasan lu untuk keluar atau stop loss kah atau di TP-nya? Kan enggak kan? Nah kalau enggak, udah lu ikut plan aja. Gitu. Maka dari itu ya, teman-teman bisa memperhatikan ini lagi si TOBA. Kemudian ada namanya depo bangunan. Depo ini. Teman-teman juga bisa perhatikan ini karena dia udah mulai balik ke sekitar ini. Ini moga-moga tidak ada low yang baru ya. Kalau dia udah mulai kembali lagi ke low yang lama, berarti teman-teman sudah mulai melihat risk-nya. Jadi stop loss-nya udah berarti di bawah situ. Risk kita udah kelihatan. Ya kalau teman-teman ngambil pada saat dia lari, risknya di mana? Nah ini risknya yang agak bingung kan. Kalau dia udah lari, lu baru kejar, risk lu di mana? Itu makanya kenapa kita terbiasa melihat kalau saham-saham yang sudah mulai tenang. Pada saat dia tenang begini, nah kita tinggal cari ada nggak katalis yang bisa mendorong dia untuk kembali naik. Nah kalau ada, nah ini berarti adalah incaran-incaran kita. Teman-teman tinggal lihat depo, ada katalis nggak buat mendorong dia untuk naik. Ini depo, kemudian ada namanya DSFI ya, Dharma, ini yang fishing ya. Nah ini teman-teman lihat pergerakannya kan di bawah sini kita udah sempat mention juga saham ini. Nah ini tinggal menunggu dia break, ini break nih. Alasan lu buy untuk saham ini adalah pada saat dia break trend line. Ini pun saham ini juga teman-teman perhatikan soal likuiditasnya. Apakah ini cukup liquid buat saya? Karena kan ada orang yang liquid, ada yang tidak liquid. Yang tidak liquid gimana? Misalnya contoh ya, teman-teman mungkin kalau misalnya sekali masuk ke sini 100-200 juta mungkin nggak bisa. Karena lot size-nya itu mungkin akan teman-teman makan berapa tik. Ya. Nah, tapi untuk mereka yang mungkin oke lah ambil satu emiten misalnya 10 juta. Ya, atau mungkin 20 juta. Mungkin masih bisa teman-teman masuk ke saham-saham seperti ini ya. Kemudian ada Baja. Baja ini juga saya cuma mention ulang ya, karena kita udah pernah mention ini juga. Ini tinggal teman-teman tungguin. Ini sedikit ya, pada saat di sini teman-teman lihat volumenya. Ini volumenya kan udah mulai ya, walaupun memang belum terlalu drastis banget ya, tetapi udah mulai kelihatan lah bahwa memang sudah ada aktivitas bullish di sana. Jadi ini Baja ya.
Kemudian ada INTP. INTP pun sama. Kita masih menunggu dia. Minimal dia break nih. Break di 9.775. Ini untuk yang teman-teman agresif. Kalau teman-teman yang konservatif, teman mungkin masih bisa tunggu dia break plafon yang di EMA 200. Jadi sekitar cepet gitu ya. 10.000 sorry. 10.150. Nah ini mungkin nanti habis break EMA 200. Nanti dia mungkin masih akan ada sedikit sideways dari situ. Nah ini mungkin buat teman-teman yang merencanakan untuk masuk kembali atau average up. Nah ini mungkin di daerah sini lah. Ya ini INTP, kemudian nah ini KBLM. Ini KBLM juga sama. Ini KBLM juga sama ya. Ini kurang lebih dia juga ini kan gonjang-ganjing nih. Gonjang-ganjing. Nah ini udah mulai tenang nih ya. Tapi ini juga sama. Ingat pergerakannya lot size di order book ya juga tidak gede-gede banget. Ya, ini untuk sekarang. Tapi kalau nanti dia ramai itu biasanya ada 2.000, 3.000 lot tuh per tick tuh. Tapi sekarang posisinya itu kecil. Ini KBLM ya. Terus habis itu Kuas juga sama. Kemarin udah sempat ini kan, sempat naik kan. Lihat nggak? Pergerakannya dari sini dia udah sempat naik. Nah ini dalam keadaan pullback nih, dalam keadaan pullback. Jadi kalau misalnya saya carilah resisten yang dia break tuh, ini sekitar 75-an. Ya ini mungkin apakah dia akan pullback ke sekitar 520 atau sampai ke 75. Nah itu tinggal tunggu ini. Tapi posisinya ini adalah posisi pullback ya untuk Kuas karena dia udah sempat break di situ. Ini ada kesempatan buat kita ikutan. TP-nya nggak usah tinggi-tinggi, ini ada di 95 atau di sekitar EMA 200, di sekitar cepet lah. Ya, ini untuk si Kuas. Kemudian ada CSIS. Ini pilih salah satu ya. Kalau teman-teman mungkin udah punya Krakatau Steel atau mungkin udah punya ISSP, ya udah ini nggak usah dilihat. Ya, atau Baja juga teman-teman udah nggak usah lihat. Tapi kalau misalnya itu belum punya, ini mungkin bisa jadi pilihan teman-teman yang suka agak-agak inilah pergerakannya agak-agak kalau naik boom gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi ini mungkin ya tadi yang Baja itu kan di harga berapa ya? Harga 100-an ya. Oh, ini masih 200-an kan. Sedangkan untuk si CSIS ini harganya ada di bawah cepet. Ya, jadi udah tinggal teman-teman sesuaikan dengan karakter masing-masing. Oke? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah pertanyaannya lagi, kenapa ya kok nggak ada saham-saham yang kelihatannya agak-agak bagus ya? Karena udah hampir habis. Ya kalau teman-teman bilang ini money spot udah hampir habis. Teman-teman yang alumni udah tinggal lihat screener lah, tinggal lihat di situ masih ada yang lebih cocok nggak? Ya dilihat dari skor-skor yang ada. Ini saya milihin dari skor yang masih agak-agak lumayan-lumayan. Kecuali yang ini ya, CSIS ya. Ini mungkin agak-agak spekulasi. Oke ya, saya berharap apa yang kita sampaikan hari ini boleh cukup bermanfaat. Jangan lupa ya, untuk stock pick-nya juga sesuaikan dengan metode masing-masing. Bikin trading plan-nya, habis itu teman-teman nanti trade the plan. Ya, oke? Sampai ketemu lagi nanti di hari Sabtu. Semoga bermanfaat. Salam tim.